Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jemaah salat subuh Masjid Agung Bangkalan, marilah kita memulai pagi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita memulai malam ini dengan raditu billahi rabba, memulai pagi ini dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala bersyukur, senang terhadap apa yang akan diberikan oleh Allah untuk menjalani hidup siang ini. Apapun yang terjadi pada kita, kita tetap raditu billah, yaitu ridho, artinya mencintai apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa bil islami dina, kita juga senang diri kita beragama Islam, artinya keimanan dan keislaman yang ada di dalam diri kita harus lebih kita syukuri daripada apapun selain Islam dan iman. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita juga senang karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita senang dengan Allah, kita senang dengan apa Islam yang kita miliki, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ditanam di dalam hati kita seterusnya. Jangan kita disibukkan oleh pikiran dan angan-angan kita, disibukkan oleh nafsu kita, disibukkan oleh syahwat, keinginan dalam hati kita yang menggebu-gebu hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Kebahagiaan duniawi tidak ada artinya nanti di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alhamdulillah juga kita masih menutupi bulan Ramadan. Marilah kita bahagia di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu doanya kan, Allahumma ballighna Ramadan. Jadi kalau Nabi memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ini doanya Nabi. Ya Allah, berilah saya barokah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Nabi masih mengharapkan, ingin selalu menutupi bulan Ramadan. Selama hidup beliau supaya nututi bulan Ramadan. Nabi yang mana orangnya sudah suci, sudah punya pangkat yang tinggi, tidak ada dosa bagi Nabi itu, karena Nabi sudah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Nabi sudah tidak punya dosa. Tetapi Nabi masih menginginkan Allahumma ballighna Ramadan. Nabi masih menginginkan, ya Allah, mudah-mudahan umur saya ini masih menutupi bulan Ramadan. Jadi Nabi seperti itu. Nah, kita yang penuh dosa ini, marilah kita berbahagia. Tidak bisa bahagia sepenuhnya karena nanti saya masih bekerja, ini bagaimana payahnya, kerjanya siang, kerjanya berat kan? Kadang-kadang juga berat
Ya sudahlah, pura-pura bahagia saja di dalam hati kita. Artinya memaksakan diri untuk selalu bahagia dengan bulan Ramadan. Kenapa kita harus bahagia dengan bulan Ramadan ini? Karena Nabi itu bersabda, Ramadan itu syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Allah itu Nabi itu bersabda, Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan ini bulannya kita. Kenapa kita tidak bahagia dengan bulannya kita sendiri? Jadi mari kita terus bahagia, walaupun payah kita harus bahagia. Insya Allah kepayahan itu akan hilang karena kita bahagia dengan bulan Ramadan. Kenapa kita bahagia dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini bulannya kita sendiri. Bulannya kita Ramadan. Coba bayangkan, satu kebaikan saja di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Di bulan Ramadan kelakuan pekerjaan wajib kita, sholat zuhur kita, dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Coba ini saudara kita pikir untuk untuk menghayati kemuliaan bulan Ramadan bagi diri kita. Bagaimana Allah itu akramana bi Ramadan. Allah memuliakan kita dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini salah satu bulan yang tidak diberikan oleh Allah kepada selain umatnya Nabi Muhammad SAW. Keutamaan bulan Ramadan hanyalah milik kita. Jadi mari kita sangat bahagia. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, itu banyak. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kamu kalau berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan, dengan ihtisaban kita ikhlas melaksanakan bulan Ramadan ini, maka dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Maka keluar dari bulan Ramadan kayaumi waladathu ummu, maka manusia keluar dari bulan Ramadan ini bagaikan baru terlahir dari perut ibunya, bagaikan baru terlahir dari rahim ibunya. Artinya kita tidak punya dosa sama sekali. Makanya nanti dikatakan fitri, manusia setelah bulan Ramadan kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Maka sangat rugi sekali jika seseorang keluar dari bulan Ramadan ini masih memikul dosa. Ini kerugian yang besar. Karena di bulan Ramadan ini bulan penyucian. Bulan kita itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalang terbesar dari diri kita itu ya nafsu kita. Penghalang terbesarnya ya nafsu. Tidak akan merasakan keagungan bulan Ramadan, tidak akan merasakan kemuliaan bulan Ramadan jika kita itu tidak imanan wa ihtisaban. Ya, dengan iman dan ikhlas. Puasa ini sebenarnya sudah satu keikhlasan. Ibadah yang paling ikhlas itu ya puasa. Tidak ada ibadah yang lebih ikhlas dari ibadah puasa. Secara dariahnya ibadah puasa itu ya ibadah paling ikhlas. Karena apa? Karena ibadah puasa ini yang tahu hanya dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah yang lain sampai sholat kan kelihatan orang. Baik itu sholat kelihatan orang. Sholatnya bisa saja dilihat, ingin dipuja. Bersedekah apalagi dilihat. Tapi kalau puasa, yang tahu puasa itu siapa? Hanya diri kita sendiri dan Allah. Bagaimana kok bisa begitu? Ya sampai puasa misalnya pura-pura kan ya bisa kan. Di rumahnya makan, di rumahnya minum, habis satu piring keluar, bibirnya dilap. Kamu puasa, ya puasa kan? Tak ada yang tahu
kecuali dirinya sendiri. Haus bisa saja buka kulkas, minum air sedikit sudah untuk melepaskan dahaga. Tapi keluar dia bilang saya puasa. Tak ada yang tahu itu kecuali dirinya sendiri. Mau gosok-gosok dari ke masjid akan nilai apa sih padahal paling minum dari Ramadan. Kan ya. Maka katanya Allah itu, kenapa Allah itu memuliakan orang yang berpuasa? Karena as-shaum itu li katanya. Ibadah puasa itu benar-benar hanya untukku. Orang beribadah puasa itu hanya untuk saya, kata Allah. Karena apa? Karena dikerjakan dengan ikhlas. Berarti yang puasa itu sendiri itu sudah ikhlas. Kecuali ya kita itu pamer puasa pun ya belum tentu dia itu puasa kan ya. Oleh karena itu maka ibadah yang ikhlas itu hanyalah puasa. Ibadah yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita waktu kecil mungkin ya kurang puasa ke orang tua kita kan. Saja kita sudah minum di jendela ya. Sambil mandi sambil minum. Itu bisa saja terjadi. Para jemaah rahimakumullah yang saya hormati, ini adalah pengantar untuk kita memantapkan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membacakan materi tentang kitab hikam sedikit saja. Artinya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Ya. Memang zahir kita harus dekat dengan Allah, tetapi hati kita jauh harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih penting. Karena ibadah ini ibadahnya banyak, salatnya banyak, tapi dengan hati yang kosong itu masih dikatakan oleh ibadah yang sedikit, tapi dengan hati yang baik, dengan hati yang qalbi salim, dengan hati yang benar. Jadi Nabi Muhammad SAW la yadkhulu ashabi al-jannata. Sahabat-sahabatku itu tidak masuk surga bukan karena likafratis shalah wala likafratis siyam, bukan karena banyak berpuasa, bukan karena banyak sholat, tetapi bima waqara fi qalbi, tetapi dengan hati yang yang baik, dengan hati yang benar-benar nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, illam tuhsin dhannaka bihi li'ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi liwujudi muamalatihi. Ini katanya Syekh Ibnu Athaillah, kalau kamu tidak bisa husnudzon dengan Allah, kalau kamu tidak bisa husnudzon dengan Allah, illam tuhsin dhannaka bihi, kalau kamu tidak bisa husnudzon dengan Allah li'ajli husni wasfihi, karena keagungan sifatnya Allah, maka fahassin dhannaka, maka hendaklah engkau husnudzon kepada Allah li'ajli muamalatihi ma'aka, karena Allah selalu berbuat baik dengan kamu, Allah selalu melayani kamu. Jadi begini para hadirin sekalian yang saya hormati, husnudzon kepada Allah itu ada dua tingkatan, ada dua makom untuk husnudzon kepada Allah. Satu, husnudzon kepada Allah karena sudah yakin betul bahwa Allah ini adalah Zat yang mulia, bahwa Allah ini Zat yang Al-Fattah, Ar-Razzaq, semuanya Asmaul Husna itu adalah sifat-sifat baiknya Allah. Kita tidak bisa husnudzon dengan itu, tidak bisa. Kalau kita tidak bisa husnudzon dengan itu, maka fahassin
dzannaka bihi li muamalatihi ma'aka. Maka berhusnudzonlah kepada Allah karena Allah telah menghidupkan kamu dan memberikan kebutuhan kamu di dalam hidup ini. Allah itu kan ini sifatnya, misalnya Allah itu Ar-Razzaq, ya, Al-Wadud, Al-Fatah, semuanya. Allah itu Maha Memberi, Maha ini, Maha ini, Maha ini. Itu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu husnudzon dengan Allah. Dalam keadaan apapun kita selalu husnudzon kepada Allah. Allah itu benar-benar baik. Allah itu benar-benar baik. Kemana-mana mengapanyakan ini. Tapi kita tidak bisa. Kita tidak bisa untuk itu. Karena apa? Karena kita masih terhana. Masih terhana oleh angan-angan kita. Jadi kayak begini, ada seorang yang kaya raya, orang kaya yang dia suka memberi, sudah lompatnya luar biasa, tidak ada tandingannya. Orang ini benar-benar luar biasa kepada kita. Maka kita kan akan selalu husnudzon kepada dia. Engkau yakin ini mendagasa pasti diberi, karena dia orang baik. Apapun yang saya inginkan akan diberi, karena dia orang yang baik. Jadi kita datang ke sana, tak mungkin kita itu bawa bekal. Ayo, bentar kasar. Kayaknya air ini. Jangan bawa air sendiri kamu ke sana. Di sana pasti bukan hanya kamu akan diberi air, tapi akan diberi segalanya. Kalau ke sana, pasti itu. Kenapa? Karena dia sangat yakin dengan orang ini, bahwa orang ini yang selalu memberi. Kita akan selalu husnudzon. Husnudzonnya kita bukan kebaikannya dia kepada saya, tetapi sudah meyakini bahwa dia benar-benar orang yang baik. Untuk yang begini sifatnya para wali, para aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi husnudzonnya kepada Allah itu luar biasa. Walaupun dapat cobaan ini dan itu, dia tidak pernah merasa susah dengan cobaan. Seperti Nabi Ayub misalnya, contoh ini. Nabi Ayub ini diberi sakit oleh Allah yang luar biasa. Dihabiskan kekayaannya Nabi Ayub itu oleh Allah. Nabi Ayub ini nabi yang kaya raya, banyak hartanya. Tapi hartanya dihabiskan oleh Allah. Ininya dibakar semuanya. Di saat Nabi Ayub sedang beribadah, Nabi Ayub didatangi oleh iblis yang berupa manusia. Wahai Nabi Ayub, sapi kamu, kambing kamu sekarang sedang kebakaran di sana. Sudah mati semua. Apakah Nabi Ayub bergeming? Sudah, katanya Nabi Ayub, itu diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, itu miliknya Allah, bukan milik. Anaknya Nabi Ayub dibunuh semuanya. Datang iblis kepada Nabi, anakku mati semua. Anak saya itu adalah titipan Allah. Kalau Allah mengambil, ya sudah, itu berarti apa yang berhak telah mengambil timbang. Jadi tidak susah, tidak senang. Kenapa? Karena Nabi Ayub tadi berpikiran bahwa Allah itu tidak jahat gitu. Dengan menghabiskan harta saya, membunuh anak-anak saya, Allah itu tidak jahat. Tetap Allah itu adalah Al-Muhsin. Allah adalah Allah yang selalu memberi kebaikan. Karena yakin dengan sifatnya Allah. Sampai dirinya meninggal diberi penyakit oleh Allah. Penyakit yang sangat menjijikkan, sampai istri-istrinya Nabi Ayub itu istrinya banyak. Istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Hanya tinggal satu orang yang menemani Nabi Ayub. Apakah Nabi Ayub menyesali kepada Allah SWT? Tidak ada penyesalan sedikit pun. Kenapa? Karena Nabi Ayub punya keyakinan Allah ini Al-Muhsin. Allah adalah Allah yang baik, yang selalu memberi kebaikan. Nah, ini kalau kita hilang uang 100.000 saja sudah ingat dosa apa saya ini kok sampai uang saya ini. Dosa apa
sampai saya mendapatkan cobaan seperti ini? Kesalahan apa saya kepada Allah kok saya diberi cobaan kayak ini? Nah ini diri kita ya. Kenapa? Karena seakan-akan Allah itu tidak suka kepada diri kita. Seakan-akan Allah itu tidak senang kepada kita, sehingga kita selalu saja mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan pada diri kita. Kenapa? Ya karena kita itu perasaannya seperti itu. Para nabi itu semuanya, tidak ada nabi itu. Nabi yang kaya pun dia tidak merasa kaya. Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya. Tapi kalau sehari-hari Nabi Sulaiman ini duduk-duduknya itu bersama orang-orang rendah, orang miskin, pemulung, kata sekarang, tukang becak, pemulung, tidak kawat itu karena dirinya kaya. Nabi Sulaiman itu tidak. Kenapa? Karena semua itu dia kembalikan kepada Allah dan dia meyakini bahwa Allah itu adalah selalu baik, punya sifatnya. Sifatul kamal. Allah Ta'ala itu bersifatan kamal, munazzahun an sifatil nuqsan. Allah Ta'ala itu suci dari sifat-sifat yang nuqsan. Ini Allah. Kita tidak bisa berhusnudzon seperti itu, maka berhusnudzonlah kepada Allah liwujudi muamalatihi ma'ak, karena Allah selalu menjaga diri kita. Dan caranya menjaga bagaimana? Pertama-tama itu yang harus kita yakini baiknya Allah kepada kita adalah kita diberi kehidupan oleh Allah. Bahwa ini adalah a'zamun ni'am. Nikmat terbesar dalam dunia ini apa? Ya kita hidup. Kita bisa hidup kan? Dengan hidup kita bisa menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau orang itu tidak merasa bahwa hidup ini nikmat, nemu coba-coba terus ini bunuh diri dia gitu. Kenapa kamu bunuh diri? Tidak kuat dengan diri. Padahal hidupmu itu loh adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah. Kemudian Allah memberi fasilitas dengan hidup ini. Apa ya? Diberi nyawa kita ya. Diberi bisa melihat, diberi bisa merasakan, diberi segala apapun sebenarnya kita itu oleh Allah. Diberi sakit pun oleh Allah. Ini sebenarnya nikmat. Kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi sakit kita nikmat. Nikmatnya bagaimana? Sakitku ini akan menambah derajatku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sakit saya ini mengurangi dosa-dosa saya. Nah, ingat selalu seperti itu. Saya masih diberi umur panjang oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk untuk melihat fadlullah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Ini kita gunakan seperti itu. Yang menghalangi adalah dunia. Hukum dunia itu rasul lihat. Yang menghalangi kita ya karena kita mencintai dunia. Dunia tidak dijadikan kendaraan kita menuju akhirat. Dunia ini kendaraan kita. Ia melarang dia numpak dokar, itu numpak dokar dan suarga. Kau numpak dokar. Itu hakikat tapi hakikatnya dia akan lebih cepat daripada yang naik naik mobil yang mewah. Di dunia kita itu melarang ini repot ini. Jadi Rasulullah dulu itu pernah bersabda kepada para sahabat. Kata Rasulullah, saya sudah keliling-keliling kemarin ke surga. Faraitu asa ahli jannah fuqara'ad dunya wa masakinha. Aku keliling-keliling di surga, ternyata di surga aku lihat pemimpin surga adalah orang-orang miskin yang di dunia. Orang-orang fakir di dunia. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi berbangga bagi yang miskin-miskin ini, insya Allah
besok itu di akhirat jadi bupati, bupatinya surga, ya. Atau paling tidak ya jadi pak camatnya di surga. Karena di surga itu ya tetap ada pemimpin, ada pemimpin. Kata Nabi, ru'asa ahli jannah, fuqara ahli dunya. Pemimpin-pemimpin surga adalah orang-orang fakir di dunia. Jadi kembali lagi kita itu harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita begini, para jemaah sekalian, berdoa sudah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa kita, kata kita sudah dikabulkan. Padahal Allah di Quran itu bersabda ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Kalau kita mengatakan doa saya tidak dikabulkan, berarti kita kalau berkata seperti itu suudzon kepada Allah. Berarti Allah itu mengatakan, wah Allah itu dusta. Kenapa? Katanya kalau mau berdoa kepada Allah pasti diterima. Saya sudah berdoa dan diterima-terima oleh Allah. Ya kan dosa suudzon itu kepada Allah. Coba yang hanya berdoa, saya minta ini Allah, saya minta ini, kok saya tidak dikasih-kasih. Berarti tidak benar firman-Nya. Engkau ya Allah yang mengatakan ud'uni astajib. Coba kita yakin, kita minta ini kok dan diberi. Aku yakin diberi oleh Allah. Tapi cara Allah memberi ini yang harus kita ketahui. Ya kita doa minta ini kok dan dikasih-kasih. Allah ini yang bisa memberi sesuai dengan permintaan kita, atau memberi sesuatu yang lebih baik untuk kita. Kamu minta ini tapi diberi ini, itu pasti itu diberi yang lebih baik menurut Allah, walaupun menurut kita tidak merasakan makna yang lebih baik. Coba sampai minta ini, kalau ini dikasih maka akan timbul seperti ini. Contohnya yang minta kaya ini yang tidak kaya. Ada yang mau beli temukan dari Allah Taala, jadi diberi yang kaya. Kalau diberi kaya ini, wah ada karena amin begitu. Atau tidak bisa sempat duduk di masjid ini. Kenapa? Karena diberi kekayaan. Dia tidak akan sempat duduk di masjid ini. Pasti duduknya pasti di klub malam ini. Kalau semakin tua akan semakin jadi. Ini katanya diberi, sampai diberi duduk di masjid justru lebih baik daripada kekayaan yang diangan-angan. Tidak tahu, pasti itu pasti saja. Atau besok diberinya di surga. Ternyata besok di surga itu orang-orang akan berkata, ya Allah, kenapa doa saya ada yang diterima di dunia? Kenapa doa saya itu jangan ada yang diterima oleh Engkau ya Allah dulu waktu saya berdoa di dunia? Kenapa? Karena melihat betapa besarnya pahalanya orang yang tidak diterima oleh Allah. Jangan sekali-kali di dalam diri kita ini bersuudzon kepada Allah. Allah pasti ud'uni astajib lakum. Nabi Musa ini berdoa kepada Allah. Allahumma qbil apa itu doanya Nabi Musa itu? Rabbana bis ya ala amwalihim washdud ala qulubihim. Itu Nabi Musa pernah berdoa itu, ya Allah hancurkan Fir'aun, habiskan semua harta-hartanya Fir'aun. Allah menjawab, qad ujibat da'watuhuma. Ya sudah, doamu saya terima, katanya Allah. Tahu sampai ini diterima ini berapa tahun Nabi Musa ini diterima? Dari jawaban Allah qad ujibat itu diterimanya ini 40 tahun. 40 tahun dari doa itu baru Nabi Musa mendapatkan jawaban. Kita kalau doa malam ini kan harus dapat sekarang.
tangguh tak mati. Nabi Musa itu sudah yakin bahwa doa saya diterima oleh Allah. Allah sudah menjawab. Tapi Nabi Musa tanya-tanya, bila pengiran begitu? Ini baru 40 tahun baru direalisasikan doa itu. Fir'aun dihancurkan oleh Allah. 40 tahun. Padahal sudah dijawab qad ujibat da'wah. Nabi siapa itu lagi? Nabi Nuh. Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Sudah hancurkan manusia-manusia ini ya Allah. Kata ada kami pangeran biji-biji. Katanya Nabi Nuh itu. Kenapa? Karena mereka la yalidu illa fajirun kafar. Karena bayi-bayi yang lahir ini bukan calon muslim, sudah calon-calon kafir semuanya. Katanya Nabi Nuh. La tuqatibni fil ladina zalamu katanya. Ya wis, doaku saya terima. Sudahlah kamu bikin sekarang ini bikin berapa tahun dari itu Nabi Nuh ini diterima ini doanya? 200 tahun baru terrealisasi. Apa? Allah menenggelamkan umatnya Nabi. Jadi Nabi itu kan yakin dia nggak tanya-tanya bila pengiran Jakob pakai lemah akan ditenggelamkan kapan Tuhan? Tidak ada kapan, karena di dalam hati mereka itu sudah punya keyakinan bahwa innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Nah, jadi mari kita berkaca dengan itu, kita berdoa dengan sebuah keyakinan bahwa doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat syukur rahmatullah yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang disenangi, yang diridhoi oleh Allah. Arda'ana ya wada'ana. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, kemudian mudah-mudahan kita berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ampun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Kiai, saya sampaikan ini masalah teman saya. Teman saya ibadahnya sangat rajin dan juga sodoknya sangat rajin sekali. Walaupun teman saya dalam keadaan ekonominya hancur, tapi dia mau sedekah. Itu pun tidak ada orang yang tahu kecuali saya, karena teman saya Tuhan saya saking tidak kuatnya. Begitu Pak Kiai. Semakin bersedekah, teman saya ekonominya tambah hancur. Tapi sampai saat ini teman saya masih bersedekah, dipaksakan. Tapi setiap mendengar pengajian, kalau orang ini bersedekah, janji Allah akan balas dengan yang lebih. Nah itu teman saya itu sangat mengharap seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik. Ada orang yang sedekah tapi ekonominya semakin hancur. Tambah sedekah tambah hancur, tambah sedekah tambah hancur. Padahal katanya kalau orang itu sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah dengan 7 kali lipat. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap satu lipatan ini
100. Berarti sedekah 1000 ini balasannya 700.000 dari Allah. Allah itu sudah pasti juga 700.000 balasannya. Kalau tidak diberi di dunia, 700.000 ini diberikan di akhirat, maka pahala di akhirat semakin besar. Gini ya, dulu ada Keholen Sidogiri ini pernah memberi sarung kepada salah seorang hamba. Sarung dihabis dengan harga yang sangat mahal saja. Jadi Kiai ini memberikan sarung. Ya, ada Habib datang minta sarung kepada. Pak ini Beb, sarung saya masih belum saya buka ini. Masih belum saya buka, diberikan sarung. Lalu besoknya Keholen ini dapat sarung satu karung. Ada orang mengirimkan sarung 1 karung. Sarung dihabis semua. Keholen ini tidak tahu siapa yang beri. Keholen itu menangis. Menangis kenapa? Karena dibalas oleh Allah. Ya Allah, saya tidak minta balasan di dunia ya. Jangan katakan kalau saya dibalas di dunia nanti saya sudah tidak punya bagian lagi di akhirat. Justru orang yang baik akan menangis jika sedekahnya dibalas oleh Allah. Kalau kita bersedekah dapat balasan, wah ini balasannya sedekah tadi, sedekah saja diterima. Justru kalau orang baik dapat balasan di dunia akan menangis. Nah, kalau kita katakan, ini Pak, sedekah saya tadi itu diterima, saya sudah dapat balasan sekian katanya. Nah, coba berpikir, jangan banyak-banyak yang mau balasnya, nanti saya ada dapat balasan di akhirat itu. Jadi kalau sedekah 1000 yang dibalas 2000 sudah cukup ya Allah. Tidak dibalas sama sekali, justru bersyukur. Ya, ada keimanan ini yang paling besar. Falatun manjama'ahunna jama'at iman. Ada 3 hal itu kalau dikerjakan ini benar-benar iman orang yang sempurna. Apa itu? Al-infaq ma'al-ibtar. Yang terakhir saya sebutkan yang terakhir, al-infaq ma'al-ibtar. Memberi di saat dirinya sangat membutuhkan. Semakin iktar itu miskin, sangat miskin, itu iktar. Takdir, ya. Takdir itu dia tidak punya sama sekali, tapi dia berusaha. Inilah keimanan yang kuat. Oleh karena itu, jika kita berbuat seperti itu, jangan mengharapkan balasan. Sudah menyelesaikan di Al-Quran orang yang seperti ini ujiannya itu di ayat itu walau kana bihim khososoh, walau kana bihim khososoh. Kalau yang pernah baca ayat ini, apa itu adalah ujian Allah kepada orang yang memberi di saat dirinya sangat membutuhkan. Itu ceritanya begini, ada seorang tamu kelaparan datang kepada Nabi tidak ada yang mau diberi. Yang mau diberikan tidak ada. Lalu Nabi bertanya di masjid pada waktu itu, ada yang bisa membawa tamu saya ini ke rumahnya supaya bisa memberikan makanan kepada tamu saya ini. Ada seseorang yang ngadu, dia itu sangat miskin sama sekali, sangat miskin. Pulang ke rumahnya tanya kepada istrinya, ada sisa makanan? Ada sisa makanan untuk anak kita. Sisa makanan untuk anak, untuk dirinya sendiri tidak ada. Dirinya lapar, istrinya lapar, anaknya masih belum lapar ya. Jadi disisakan makanan untuk anak. Itu bilang kepada istrinya, anak ini artinya jangan betul kelon malah biar tidur dia. Anaknya ini di kelon malah tidur semua, orang malah sudah tidur. Mari nasi ini diberikan kepada tamu. Nasi ini diberikan kepada tamu, tapi jangan jangan pakai piring satu, piringnya 2. Saya kasih piring, tamunya kasih piring. Kasih piring ada nasinya,
Saya kasih piring yang tidak ada nasinya. Lampunya dimatikan kurang-kurang nanti kesenggol lampu. Jadi pada waktu makan, si tuan rumah itu juga membunyikan sendoknya seakan-akan dia makan, padahal tamunya saja yang makan. Lalu pujiannya dari Allah luar biasa, sampai dikatakan walau kana bihi khasasah, sekalipun dirinya sangat membutuhkan. Jadi al-infaq al-iktar itu luar biasa. Orang yang bisa infak al-iktar adalah keimanan yang sempurna. Jadi balasannya jangan terpikirkan, tapi kamu bisa berbuat seperti itu, itulah nikmat yang besar dari Allah. Jangan mengharapkan balasan. Bisa berbuatnya kamu begitu, itu sudah nikmat Allah, nikmat yang paling besar dari Allah SWT. Insya Allah seperti itu. Bagi, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.